Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syakira Hatia dari kelas 12 IPA 3. Hari ini aku akan menjelaskan tentang materi evolusi. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian dari evolusi itu sendiri. Nah, apa sih evolusi itu? Evolusi adalah perubahan sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya secara perlahan-lahan dan bertahap yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Evolusi bukan hanya sekedar fakta, namun juga teori. Berikut adalah tokoh-tokoh pencetus teori evolusi, yaitu ada Jean-Baptiste de Lamarck, Charles Darwin, dan Auguste Weismann. Pertama-tama, kita akan membahas tentang teori Lamarck. Lamarck menyatakan bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan. Pernyataan tersebut merupakan salah satu inti dari bukunya yang berjudul Filosofi Zoologik. Inti-inti yang lain yaitu prinsip use and disuse yang menyatakan bahwa organ atau bagian tubuh yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan berkembang dengan baik, sehingga akan menjadi lebih kuat dan besar. Sementara itu, bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran sehingga menyusut menjadi lebih kecil. Dan ada yang pernyataan yang lain, ciri-ciri atau sifat-sifat yang didapat dari lingkungan selama hidupnya akan diwariskan kepada keturunannya. Lamarck sendiri mengambil contoh tentang evolusi jerapah. Ia berpendapat bahwa nenek moyang jerapah adalah sebuah jerapah yang berleher pendek pemakan daun-daunan di pohon. Untuk mencapai daun-daun yang tinggi, jerapah berleher pendek itu harus meregangkan dan memanjangkan lehernya sehingga lehernya semakin panjang. Sifat ini lalu diwariskan kepada keturunannya dan terus berlanjut hingga sekarang sehingga semua jerapah yang hidup pada saat itu berleher panjang. Yang kedua ada teori Charles Darwin yang menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Darwin berpendapat lain dari Lamarck, yaitu Darwin berpendapat bahwa nenek moyang jerapah adalah jerapah berleher panjang dan pendek. Pada saat daun-daun masih tersedia di pohon yang rendah dan tinggi, jerapah berleher pendek dan panjang bisa hidup. Namun semakin lama, daun-daun yang terletak di pohon yang rendah semakin berkurang dan habis, sehingga jerapah berleher pendek tidak dapat memperoleh makanannya. Pada akhirnya, jerapah berleher pendek mati dan punah. Sementara itu, jerapah berleher panjang tetap mendapatkan makanannya dan mampu hidup terus bahkan berkembang biak hingga sekarang. Yang ketiga ada teori dari Auguste Weismann. Auguste Weismann ini menyatakan bahwa evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Untuk membuktikan teorinya sendiri, Auguste Weismann melakukan sebuah percobaan yaitu mengawinkan dua tikus yang dipotong ekornya. Hingga generasi ke-21, semua anak tikus yang dilahirkan dari keturunan dua tikus tadi berekor panjang. Dari percobaan ini, Weismann menyimpulkan bahwa satu, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Dan kedua, evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Lalu ada hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg ini ditemukan oleh seorang ahli matematika dari Inggris, yaitu Gottfried Harold Hardy, dan dokter dari Jerman bernama Wilhelm Weinberg pada tahun 1908. Hukum ini menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi evolusi. Mereka berdua menjelaskan bahwa frekuensi alel atau gen dalam populasi dapat tetap stabil dan tetap berada dalam keseimbangan dari satu generasi ke generasi dengan syarat yaitu jumlah populasi besar, perkawinan antar individu secara acak atau random, tidak terjadi mutasi maju atau balik, hanya dibolehkan jika mutasi maju dan balik setara, tidak ada seleksi, tidak ada migrasi atau populasi tertutup, meiosis dalam gametogenesis normal, dan setiap individu mempunyai kemampuan hidup dan bereproduksi yang sama. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.